Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyatil qabul wa tamamil usul ma'mul wa la'adrati sayyidina bin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sahabah wa qarabah summa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa kafatul anbiya wal mursalin. Ala khassul usul Syekh Abdul Rahman Siddiq Siyasat al-Banjari. Summa ila Syekh Muhammad Aini al-Banjari, summa Syekh al-Banjari, summa ila Syekh Muhammad Ali bin Abdul Wahab al-Banjari, summa ila Syekh Qadar Akbar al-Banjari, summa ila Syekh Muhammad Amir al-Banjari, summa Syekh Abdul Bagir al-Banjari, Syekh Muhammad Kashfur Anwar al-Banjari, summa ila Syekh Mukhtar al-Banjari, summa Syekh Muhammad Sayyid Abdul Ghani al-Banjari, summa ila Syekh Muhammad Asad Abdillah Karambayan al-Banjari, summa Ampel, summa ila arwahi awliya ta'ala jami'an maqamin wa ajamin wa adad wa abdalin wa rijal ghaib masyariq ardi ila mawaradiha barriha wa bariha wa la khususan Syekh Abdul Samad wal Ibani, summa ila arwahi jami'an muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslur rabi'u fi adabil imamati wal qudwati. Ini pasal yang keempat pada menyatakan adab imam dan adab makmum. Yang si makmum tadi mengikut akan si imam. Bagaimana adab bagi seorang makmum terhadap imam? Bermula adalah bagi si imam dulu itu ada beberapa adab. Bermula adalah bagi imam itu adab yang terdahulu daripada sembahyang, dan adab yang di dalam bacaannya si imam, dan adab yang di dalam rukun sembahyang, dan adab yang kemudian daripada salam atau sesudah membaca assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Apa itu adabnya? Adapun adab yang terdahulu daripada sembahyang itu yaitu 6 adab. Yang pertama itu bahwa hendaklah jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum. Dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, maka adalah yang diikut itu perkataan orang yang banyak pada sukakan jadi imam itu. Dan jadi ada yang suka itu sedikit. Tetapi orang yang soleh-soleh dan orang yang beragama, maka yaitu diikut akan orang yang sedikit itu. Jadi kalau maulah imam di masjid, itu hendaklah yang disukai oleh masyarakat. Seandainya di masyarakat ini ada yang suka, ada yang kada, maka pilih suara yang terbanyak. Lebih banyak yang suka daripada yang kada, nah itu masih dipilih lagi menjadi imam. Karena menjadi imam ini adalah satu kenyamanan bagi si makmum. Andai kata si imam itu tidak menyamankan bagi makmum, maka itu satu di antara mengurangi akan jamaah di masjid atau musholla. Nah ini adab menjadi imam. Dan jika ada yang suka itu sedikit, tetapi orang yang soleh-soleh dan orang yang beragama, maka yaitu diikut akan orang yang sedikit itu. Dan makruh jadi imam jika makmumnya itu terlebih mengetahui atau si makmum tadi mengetahui ilmu fikih daripada si imam gitu. Nah jadi kalau si makmum ini ada yang ahli fikih lebih sedikit daripada si imam, maka yang terlebih baik si ahli fikih tadi yang menjadi imam daripada si makmum,
daripada si imam yang menjadi imam tapi kurang ilmu fikihnya. Makruh jadi imam jika makmumnya itu terlebih mengetahui ilmu fikih. Nah, si makmum ini lebih alim, lebih faqih daripada si imam. Maka si imam tadi menjadi imam hukumnya makruh untuk si ahli faqih yang menjadi makmum. Atau terlebih makmum itu bacaannya daripada imam itu melainkan, nah jadi kalau si makmum ini lebih bagus bacaan sedangkan imam kurang bagus, maka makruh kada memadahkan kada sah adalah cuma makruh kurang bagus lah itu. Nah yang si fasih jadi makmum, yang kurang fasih menjadi imam, nah itu hukumnya makruh aja, bisa aja ikut beikutannya. Melainkan jika orang yang lebih itu anggan ia jadi imam, tapi hendak jadi imam, pakihnya ia jua, alimnya ia jua, fasih ia jua, tapi hendak jadi imam. Yang lain ada yang rajin jadi imam, nah itu kada jadi masalah nih toh. Ada masalah. Tapi kalau umpamanya hendak aja jadi imam, nah itu masalah. Artinya masalahnya makruh berarti. Maka harus orang yang kurang itu jadi imam. Nah ada apa orang yang tapi tak kurang sedikit menjadi imam karena si alim dan si fasih tadi pengoler orangnya kan tapi ke masjid juga, atau inya di masjid tapi inya kan tapi hendak juga jadi imam, hendak nang anu aja nih makai surangan aja, ada tapi mau menjadi imam, ada tapi maunya. Nah itu kada apa-apa juga jahidin, malah disuruh lagi menjadi imam nang tak si rajin tadi walau tak kurang ilmunya daripada si makmum yang ilmunya lebih daripada si imam. Nah ini adab yang pertama menjadi imam. Kemudian adab yang kedua, apabila disuruh pilih oleh orang akan seseorang antara jadi muadzin dan jadi imam. Oh ini bagus bacaan suara baik. Suara baik nih, jurang jadi tukang azan kah ikam atau jadi imam kah? Nah, yang mana kita pilih tak? Maka seyogianya bahwa memilih ia seseorang tadi akan jadi imam. Nah, jadi imam ya, jangan jadi muadzin. Karena jadi imam itu afdal daripada jadi muadzin. Afdal jadi imam daripada muadzin. Amunnya bagus suara fasih pulang. Dan makruh mahimpunkan jadi muadzin dan jadi imam. Nah makruh mana tukang adzan, mana tukang jadi imam. Nah ini makruh kedua-duanya ini. Jangan pilih aja satu di antara dua itu, pilih satu di antara dua. Jadi menurut pendapat sidin yang ada dalam kitab ini, afdal jadi imam daripada jadi muadzin, jadi tukang adzan. Daripada jadi muadzin tadi, bagus jadi imam daripada jadi muadzin. Nah, tapi kalau dikumpulkan semuanya, mana tukang adzan, mana tukang qamat, mana nah itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya itu jangan keduanya kecuali kadeda. Nah, kalau kadeda mana jadi muadzin, mana jadi iqamat, mana jadi imam, surangan di masjid lah ya Pak. Nah, itu kada ada pilihan lagi. Ini kisahnya orangnya banyak di masjid, ada sampai berdua hingga bertiga. Tetapi seyogianya imam itu lainnya daripada muadzin. Itu nang bagus. Yang tu azin muadzin, imam imam. Dan kata setengah ulama bermula jadi muadzin itu afdal daripada jadi imam. Pulang. Jadi dua pendapatnya di sini. Ada yang mengatakan ulama afdal jadi imam daripada jadi tukang azan. Ada lagi yang mengatakan afdal tukang azan daripada jadi imam. Jadi kurang lebih lah tuh leh. Ini mun bagus suara ini, mun bagus suara. Ini orang tuh macam-macam pang diberi Allah Taala anugerah. Ada orang tuh diberi putuh oleh Allah Taala suara ilmu. Ada orang itu diberi putuh harta. Ada orang itu diberi putuh apalagi otak, nyaman perasaan. Nyaman perasaan kada sulit toh. Ada orang lagi yang diberi putuh oleh Allah, itu bukaan.
Diberi anak banyak. Ada lagi orang yang diberi foto oleh Allah Ta'ala, bini banyak, macam-macam. Ada orang yang diberi foto ilmu keduniaan banyak, macam-macam kebisaan. Babingkel Honda bisa, babingkel pompong bisa, tukangan bisa, itu ini bisa. Nah itu ada juga yang seperti itu, tergantung kepada keahlian masing-masing. Artinya diberi oleh Allah Ta'ala foto. Makanya kita hendaklah jago hari Tuhan, suruhan daripada guru-guru kita sebelum mati munkawa membaca atau mengamalkan Dalailul Khairat. Karena Dalailul Khairat itu macam-macam di situ. Itu rahasia kasugihan ada, rahasia hati senang ada, rahasia penjagaan ada, rahasia ilmu ada, rahasia amal ada, rahasia itu ini ada, macam-macam rahasia di dalam kitab Dalailul Khairat itu ada betunggal atau banyak benar rahasianya. Nah jadi kita baca Dalailul Khairat itu bagagamatan membaca amunnya kada tapi lancar. Tunggu kita sembahyang baca marah beri waktu 5 menit sagan membaca supaya terbukaan rahasia-rahasianya. Rahasia dunia terbuka minai, rahasia akhirat terbuka nyaman lo kamu terbukaan rahasia deh. Nangaran rahasia itu kan rahasia tadi pang sudah. Rahasia pang sudah. Mungkin kita sudah tahu rahasianya, maka nyaman. Karena guru-guru kita berkata bahwa seluruh manusia anak Adam ini diberi oleh Allah Ta'ala ilmu berataan. Dan ilmu itu letaknya fis sudur, di dalam dada. Nah kemudian peti yang ada di dada tadi tinggal kita lagi membukanya. Bagaimana cara membukanya? Nah satu lah di antara banyak cara membuka ilmu yang ada di dalam dada tadi adalah memperbanyak membaca sholawat terhadap Nabi SAW, terlebih-lebih lagi membaca Dalailul Khairat. Nah Dalailul Khairat itu tadi banyak pulang di situ rahasia-rahasia ilmu, rahasia amal, rahasia dunia, rahasia akhirat, rahasia nur, rahasia senang hati, rahasia penjagaan, rahasia menghafal, rahasia senang-senang nyaman terus. Banyak rahasia di situ. Nah itu membacanya cuman seminggu sekali khatam. Ada yang lebih hebat lagi adalah burdah. Kalau burdah kita membaca sekali itu lebih baik daripada membaca Dalailul Khairat 10 kali. Nah, nyaman lagi kan nang burdah nih. Ya, jadi kalau kita tahu sudah manfaat orang beisi toko kalau bisa saben malam membaca burdah. Orang bakabun saben malam membaca burdah. Eca burdah tuh karena rahasia dalam Dalailah luar biasa, apalagi dalam burdah. Kenapa? Karena membaca burdah 1 kali sama dengan Dalail 10 kali. Rahasianya disebutkan Allah Ta'ala nyaman. Kayak kita umpamanya disebutkan oleh orang lain, ikam tahu lah jadi di daerah Pulau Palas tuh ada di situ gudang emas aja. Nah, ada gudang emas. Aku tahu rahasia itu sematan zaman bahari aja. Nah di patah-patahnya intang sini. Nah di padahakannya patah-patahnya tadi alamatnya di padahakannya. Lalu kita tinggal menuju haja lagi. Paling sejam 2 jam kita sampai ke alamat itu tadi. Lalu tahu kita letaknya peti emas yang puluhan hingga ratusan kilo ini banyaknya. Ada nyaman lah. Nah tapi tandanya caranya memperbanyak sholawat tadi di antenya adalah Dalailul Khairat dan burdah itu tadi. Apalagi saben malam membacanya. Nah kemudian itu adab yang pertama adalah. Nah ini adab yang kedua. Mana afdol si imam atau si muadzin atau si imam? Kalau diberi anugerah oleh Allah Ta'ala berupa suara yang bagus, diberi anugerah oleh Allah Ta'ala fasih pulang, maka ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan muadzin, ada yang mengatakan jadi imam. Karena azan itu pemberitahuan satu kampung untuk memberikan peringatan terhadap orang-orang yang lalai. Nah itu tadi kan tahuan orang baru sampai orang waktu sudah nih. Kemudian yang ketiga bahwa hendaklah imam itu memeliharakan sembahyang pada awal waktu.
Dan seyogianya jangan takhirkan sembahyang itu sebab menanti akan orang yang banyak karena berjamaah yang sedikit itu pada awal waktu itu terlebih afdal daripada banyak orang serta berjamaah pada akhir waktu. Jadi umpamanya orang azan sudah nih sampai kalimat la ilaha illallah, sembahyang isya. Sebelum isya 4 rakaat, nang afdalnya 2 rakaat. Sebelum isya sembahyang kita 2 rakaat. Ini jam dihadangi lagi 2-3 menit, maka jamaah kita nih bertambah. Sedangkan nang adzan ini hanya berduaan tukang adzan lawan calon jadi imam. Mana bagus mahadahadang makmum terbanyak atau langsung aja bila sudah sampai wayahnya qamat marah berduaan. Nah itu bagus berduaan asal di awal waktu. Bagus berduaan aja, bentar aja berdua di masjid daripada mahadahadang tapi lawas lagi. Memang banyak orangnya tapi lawas lagi 4-5 menit mahadahadang. Nah bagus ditarusakan aja. Ya, jangan berhadangan kalau soal sembahyang ini. Dan kata setengah ulama, apabila hadir pada awal waktu orang 2 orang nih hadir awal waktu. Awal waktu itu orang azan umpama di masjid lah sampai kalimat la ilaha illallah. Ada berdua atau bertiga sudah jamaah di masjid nih. Nah, kemudian sembahyang sunat orang nih. Sembahyang sunat. Tapi ini di awal waktu. Nah, bagaimana? Apakah dia menunggu? Makanya tahu amun dilawasakan lagi 5 menit hingga 10 menit bisa ini sabaris sasab ini dapat jamaah. Bagaimana itu? Maka jangan menanti 3 orang. Nah, jangan ditanti lagi 3 orang pada akhir waktu. Nah, jangan lagi langsung aja sembahyang udah sampai wayahnya qamat. Jangan berhadangan lagi. Dan apabila hadir 4 orang pada sembahyang jenazah, maka jangan dinanti lagi 5 orang. Serajian kan orang sembahyang jenazah ini sampai 40. Maulah amplopnya toh. Nah, janjinya tulisannya di situ diumumkan jam 4. Nah, jam 4 sesudah sholat asar dihadang-hadang. Kadang-kadang orang datangan sampai tengah 5 udah. Bagus nang 4 orang tadi aja. Marah ada hadangan sampai nang 40. Kenapa? Karena di awal lebih baik daripada di akhir. Lebih baik itu. Nah, jangan menghadang marah 4. Orang ini lebih baik daripada 5, 6 sampai seterusnya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan adalah Rasulullah SAW lambat datang pada sembahyang subuh di dalam musafir. Satu hari ini Rasulullah ini lambat juga karena musafir. Dihadangilah oleh puluhan sahabat untuk sembahyang berjamaah. Karena Nabi tadi bersuci. Nah, entah kenapa sidin sakit parut kah apakah kayak kita kan banyak kayak jual alasan ada nang hendak bahira, ada nang hendak bakami. Di perjalanan ada nang hendak mengganti baju. Nah, dihadangi aja Rasulullah aja. Maka Rasulullah ini imam. Nah, dihadangi orang lah imamnya kada. Maka tiada ditanti akan dia Rasulullah. Dan jadi imamlah Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pada kait itu menjadi imam. Bayangannya Rasulullah masih bersuci lagi. Entah bersuci dari apa sih itu enggak tahu lah. Pokoknya bersuci sembahyang subuh nih kata bahadangi lagi hingga luput Rasulullah SAW 1 rakaat. Ngarannya masbuk. Maka berdiri Rasulullah SAW pada rakaat yang kedua. Maka kata sahabat, maka takut kami ujar sahabat. Apa pulang kayak ujar Rasulullah nih berdahulu sembahyang. Karena atau daripada yang demikian itu udah sembayangan nih sabda Nabi SAW, jangan kamu takut jahidin, dan sungguhnya baik yang demikian itu. Bagus saja jahidin sudah
kada menghadangi aku kada papa jahidin baik aja, karena itu di awal waktu menghadangi aku bisa pulang tersita waktu 10 hingga 15 menit. Maka perbuat oleh kamu, ujar Sidin. Jadi amun menghadang imam pada sarana kalau karena kita jadi petugas masjid, tukang khatib, tukang imam nih, dia tukang jadi khatib atau jadi bilal, kada deda orangnya jangan bahadangi lagi, tarusakan aja tim penggantinya aja keluarkan. Kayak orang sepak bola tuh tim penggantinya, ada kalau di masjid ini saja tim pengganti. Maka berbuat oleh kamu, kata Nabi. Dan lagi pada satu masa adalah lambat Nabi SAW datang sembahyang zuhur, maka didahulukan oleh sahabat akan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga nih, tadi kan sembahyang subuh, ini sembahyang zuhur, pulang Sidin terlambat datang. Lalu qomat orang hingga datang Nabi SAW, padahal mereka itu udah dalam sembahyang. Sembahyangan orang sudah. Rasulullah hanyar datang kata Bapak. Lalu Nabi berdiri pada pihak sebelah atau sisi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena orang tahu Rasulullah ini bakalan datang. Jadi tempat beliau tuh kada danang maambil. Nah dahulu aja orang kada bahadangan lagi, tarusan aja. Jadi kita kada usah bahadangan kebaikannya nang amun ada nang bisa di situ larusakan aja. Nah lanjutkan aja, jangan menghadangi, kasihan orang yang sudah hadir. Dan sunat jangan imam itu menanti akan muadzin, dan hanya saja muadzin itu menanti akan imam karena iqamat. Maka apabila hadir imam, maka jangan menanti akan orang yang lain. Jangan ditanti-tanti lagi si muadzin, dihadang muadzin, jangan. Teruskan aja. Oh kamat lagi uji imam, karena sembahyang itu haknya imam. Muadzin itu haknya adalah azan. Sudah qamat imam punnya. Bila imam ini kada menyuruh belum, jangan hendak bakal makamat surangan. Kalau kau tidak nang jadi imam, ngalih urusannya. Menyesal karena jadi imam cakawan juga. Ada nang menyesal jadi imam tak bewirid kada bisa. Nya bisa si imam si muadzin ni dahulu qamat. Imamnya kada terlihat belum. Nah, makanya haknya si imam adalah sembahyang. Makmum hanya menurut muadzin hanya menurut kepada imam. Mangulih ai dahulu si muadzin nih kepada imam, artinya qomat kah lagi atau kadakah. Nah, bilanya imam tadi sudah berunggut, ya toh Ini kan kisahnya tadi di masyarakat itu sudah diangkat yang menjadi imam. Bahari orang ada banyak yang jadi imam nih. Zaman Rasulullah pengen jadi imam, kada boleh nang lain kecuali sini uzur. Lah sini uzur nang disuruh tuh Abu Bakar, Abdullah bin Umar, kemudian tadi Abdurrahman bin Auf, nang pasih-pasihnya nang suara bagus nang seperti Rasulullah itu adalah Abdullah bin Umar. Kemudian dan adab yang keempat, hendaklah jadi imam itu karena ikhlas bagi Allah Ta'ala, serta mengerjakan ia yang diamanahkan Allah akan dia pada taharahnya dan segala syarat sembahyangnya. Dan makna ikhlas itu sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya. Jangan mengambil upah, maka upah orang kada jadi imam. Nah ini arti ikhlas. Dan jika mengambil imam itu akan rezekinya, yaitu upah tadi daripada masjid yang diwakaf atas orang yang jadi imam di dalam masjid. Memang sudah ada ketentuannya nih, si imam ini gaji sekian gajinya, atau mengambil rezekinya daripada sultan atau pemerintah nih nang menggaji siapa yang menjadi imam, khotib serta bilal, gajinya sekian umpamanya sebulan, atau daripada seorang manusia, atau ada orang yang sudah memang menentukan gaji tadi. Bagaimana ini? Maka tiada dihukumkan akan haram. Ada haram kada? Mengambil upah itu tadi kada haram. Amun memang di situ berupah. Namun kita kan kada berupah. Jadi imam ini cuman dibari orang. Nah, dibari orang lawan diupah belain. Amunnya dibari orang, mak si tukang imam ini kada berharap. Kalau inya bagaji diharapkannya tahu dah sekian-sekian kan gajinya.
upahnya. Umpamanya jadi imam upahnya 100.000 kan sudah tahu toh. Namunnya kada tahu diberi orang kada urusannya toh kada upah atau ngarannya diberi orang. Jadi bagaimana kalau umpamanya memang sudah di imam ini diupah atau digaji oleh sultan, oleh pemerintah setempat atau Pemda umpamanya menggaji jadi imam sekian ini, boleh mengambil kada haram akan tetapi makruh. Nah makruh aja hukumnya. Makruh itu kan artinya kada kata jujur bang Tuhan, cuma kada berdosa juga. Bermula mengambil upah jadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh. Masa jadi imam yang 5 waktu ini bergaji juga? Bergaji juga apa? Daripada mengambil upah jadi imam pada sembahyang tarawih. Mun sembahyang tarawih kada tapi makruh. Amun sembahyang 5 waktu apa jay? Sangat makruh, sangat. Kalau inya jadi imam tarawih kada tak kurang sedikit makruhnya. Ini amun diupah, tahu kita pakai diupah sudah nih. Tapi amun nangnya diberi orang tuh lain upah ngarannya. Di surau ini umpamanya 100.000, di surau ini 120, di surau ini 150. Tuh kada upah. Itu tuh ngarannya hadiah. Hadiah dan upah belain. Kalau upah tetap, kalau hadiah belain. Nyatakan nih bedakan antara upah lawan hadiah. Kalau hadiah terserah orang memberi. Tapi kalau upah itu bertentu sudah. Umpamanya jadi imam sekian, muazin sekian, atau yang jadi khatib sekian. Sudah ada ketentuan dari masyarakat. Pengumuman sudah di masyarakat gaji sekian. Nah ini namanya upah. Tapi kalau ini memberi seadanya, nah itu lain. Di masjid ini beda, di masjid ini beda. Itu ngarannya hadiah. Makanya ada namanya wakaf, infak, sedekah, hadiah. Yang paling bagus itu yang keempat ini hadiah. Jangan upah. Kalau upah kasihan orang jadi imam, tuh belajar Quran, tuh belajar fasih, tuh belajar mental. Sekalinya diupah sih den nang jadi imam. Jangan kita meniatkan upah, kita niatnya hadiahi aja. Busyra, bapak ngarannya bisyarah itu ngarannya bisyarah. Kayak di Kalimantan itu kan bisyarah ngarannya. Dan seyogianya bagi imam itu bahwa menyucikan batinnya itu daripada segala maksiat. Pulang nih. Ini kan ilmu kita nang di dalam Sirus Salikin ini dalam dan luar. Kalau kitab yang lain luar aja, ini dalamnya juga. Luar dalam dibersihin jadi imam dan segala dosa yang besar disucikan karena kita jadi imam bang. Dan menyucikan daripada mengekalkan dosa kecil. Dosa besar dilakukan itu bahayanya besar juga. Dosa kecil dilakukan tapi terus menerus itu menjadi ganal. Nah, menjadi ganal. Kayak contoh lah bahasa salaman lawan wanita yang bukan mahram. Itu kan dosa kecil toh. Tapi mun kakak-kakarapan nah begenal jadinya. Gana jadinya lawan sapopo sekali basalaman, sapo 2 kali basalaman, sapo 3 kali basalaman, antamu basalaman. Sapopo sekali aja udah haram. Cuma dosanya dosa kecil. Amun diteruskan ini, nah itu bisa dihapus dengan berwudu. Cuma jangan basilah juga. Amun kayak hari raya kada kawai. Hari raya pang. Hari raya ini orang seorang berita ya tangan. Jarang ada nang aja basilah kakain kada. Basilah. Nya nang kada haram tuh dalam Quran itu suratun berapa? Suratun Nisa kalau tidak salah 10 atau 11. Marina dari sebelah abah, Marina dari sebelah mama, terus ke atas nenek, dato, apalagi nang pada tuan nang nomor 10 tuh begini ya kada haram lalu bersalaman karena orangnya dalam kuburan sudah. Pananya lame. Nah, kemudian nang haram lagi, nang kada haram lagi menanto. Kalau ipar haram, ipar. Nah, ipar tuh haram masih haram ini maksudnya batal wudu. Tapi dosanya dosa kecil. Nah, ya tadi amun dosa kecil ini diteruskan menjadi ganal dan itu bisa aja dihapus dengan cara berwudu. Nah, itu tadi. Aku suapang melihat guruku seorang alim benar sidin ada tamu datang lalu tamu tadi menyuruh ya tangan, maka tamu ini bukan sapupu, bukan keluarga orang, suruh ya sidin nah. Bata aku sangka baik aja sidin.
Artinya hidin ini hendak menyenangkan hati orang, walaupun caranya tadi kan kurang anu juga. Sian, orang tuh kasih jiwa kadang kada di anu, kada di apa ngaranna kada di salami nang toha, maka toha orangnya. Atau sekali-sekali seumur hidup ke rumah kita pas bersalaman, nah jakada sok suci jarang ini kan. Padahal seorang di lain bisa salaman, nah ya disalami ya, kasihan orang. Itu kawah aja minta ampun nah lawan Allah Taala. Artinya wudu itu yang batal, wudu yang batal. Maka kalau minantu kada batal, anak tiri kada batal, amun umahnya sudah tunggang juga mamanya. Tahu kan ditunggang le. Mamanya kalau ditunggang kada boleh. Ditunggang itu artinya ditunggang pangan ya Pak, orang menunggang nang sekandarian doa itu Pak. Tapi kalau umahnya belum dia apa lagi mbah nikah priyeuna asa kicaron anak gadisnya lalu diceraikan boleh jalan anaknya, itu pun juga mun kada dukun bertindak. Nah, jadi batin kita diperiksai dan segala dosa yang besar dan kecil deh. Dan demikian lagi seyogianya bagi imam itu menyucikan zahirnya itu daripada hadas dan daripada najis. Karena tiada melihat akan yang demikian itu melainkan akan ia sendirinya. Ia sendiri bang. Masalah hadas, najis, diri sendiri nang tahu takan tota cirit umpamanya kan dirinya seorang nang tahu. Nah ini imam ini penting banget ini. Maka jika ia ingat di dalam sembahyang itu akan hadas atau keluar daripadanya angin, sit jabakan tot variannya nih awak jadi imam, maka jangan malu ia membatalkan sembahyang itu. Tetapi hendaklah ia mengambil akan orang yang hampir akan dia itu menjadikan ganti akan jadi imam. Takantot set ya takantot. Jangan malu, jangan sopan, langsung aja keluar. Nah, tadi diberi isyarat maju. Nah, di belakang tadi. Nah, diberi isyarat, suruh jadinya maju. Majunya selangkah aja, jangan 2 langkah. Selangkah jadi masa maju nih hadapan tumit, jadi maju pada makmum udah Nah, jangan diteruskan jadi imam habis batal berataan. Seorang batal makmum kada tahu. Kalau makmum ini terserah imam aja nya tetap sah sembahyangnya walau imamnya batal. Imam aja lagi nang berdosa karena imam nang tahu bahwa ini batal kan. Makmum aya pang tahu bungi kagematan nginto. Apalagi bunginya kan 2 pang. Bunginya atau biliknya gamat, bunginya itu baunya kuat. Tapi kalau nyaring bunyinya itu menunjukkan bahwa anus kita itu halus tuh bangnya. Karena sahaloi haloi lubang adalah lubang anus. Itu paling haloi sudah tak. Jadi lagi nang haloi pada lubang anus itu. Lubang burit. Kenapa? Angin tak kuriak. Lalu. Nah, itu tanda halusnya tak. Maka keluar ia daripada sembahyangnya itu dan sungguhnya adalah Rasulullah SAW ingat ia akan janabah padahal pertengahan sembahyangnya. Rasulullah ini jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingat sidin belum mandi junub. Nabi. Oh my. Nabi bisa juga kalau ingat mandi junub. Makanya Nabi paling baik manusia. Khairal bariyah nadhara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Khairal bariyah Nabi itu kok sebaik-baik makhluk. Pandanglah diriku nih wahai Rasulullah. Nah, kita minta pandang lawan Nabi. Nazara khairal bariyah nazara ilayya. Pandang ulun Rasulullah nah. Nah, ulun nih bano nih bekas idahlan pian nah. Pandangi kami. Apalagi ma anta illa kanzul atiyah. Tidak adalah engkau nih wahai Rasulullah kecuali simpanan untuk memberikan syafaat terhadap kami. Rasulullah kan simpanan kita, kanzul atiyah, sebaik-baik simpanan Rasulullah. Nah itu orang yang paling baik ini rupanya tak antut junub juga. Junub sidin. Padahal sidin ini kada suah lupa aja kiri kisahnya nih. Karena mustahil Rasul itu bersifat penglupa.
Mustahil kitman wajibnya kan cerdik, dungu. Nah, dungu itu kan kada peringatan di antaranya. Lalu kenapa Rasulullah ini hidin junub, kada ingat mandi? Ini mencontohkan kepada umat itu aja. Nabi itu mencontohkan bener Padahal sidin kada apa-apa. Hidin kada di junub, kada cuman manusia. Hidin tuh manusia aja, Bang. A'radun basyariyatun. Sifat yang jais bagi Rasul adalah sifat seperti orang banyak, seperti makan, minum, tidur, kawin. Nah, itu Rasulullah bisa juga itu. Sifatnya kan jais saja bagi Rasul itu. Lalu bagaimana Rasulullah ini sedang beliau ingatnya tadi di pertengahan sembahyang bahwa beliau itu belum mandi junub. Maka mengambil ia akan seseorang menjadi ganti beliau akan jadi imam. Pergi beliau mandi. Kemudian maka ia kembali kepada sembahyang pulang. Sembahyang pulang Nabi. Sembahyang pulang sidin. Sudah mandi. Ini Nabi itu satu mati Jepang mandi. Yang mandi wajib itu kan mandi dahulu. Iyalah, jangan kayak bersabun. Bersabun kena dahulu, mandi dahulu. Berniat dahulu. Nah, berniat kubu ya kepala nya kan sunat kita ini menguboy berdahulu ke kepala nah dibasahi bumbunan sini nah dibasahi ambil banyak basahi bumbunan nih mandi biasa nih bumbunan dahulu lalu panas badan itu turun ke bahu kanan kemudian bahu kanan pulang disiram kemudian pindah panas dari ke bahu sebelah kiri nah kemudian pindah lagi setelah dibasuh sebelah kiri ke atas sebatu hanyar kita mandi bokoboy 3 kali mennya kawa sekali kan jadi cukup aja Bang jadi sini dahulu kan nih kepala dulu jangan langsung sekaligus takjud kan awak ya, makanya bisa lekas stroke tak nya mandinya Bang kada baturan mandinya kepala dulu kepala sakubuyan mennya bagus tuh sa aja aja nah sa ambil sa ikat jadi ama ikat kira sa ibarat itu satuangan jangan sa mangkukan tuang sikit aja tentang bumbunan sini Nabi itu bahasa hisidin tuh nah batu nyar sini bahasa hisidin nyar bahasa sini nyar ku boy sekali boy pulang kanan boy pulang kiri nah itu teratur cerita apa teratur mandinya itu sunnah Rasulullah kada kawal kita saben hari barang nggak sampai minggu sekali mamalkan sunnah Rasulullah nih yang sembarangan sembahyang mandinya ini bau tajun nah itu ada sunnah Nabi itu ngarannya itu sunnah kampung aja umpatan orang tapi kalau sunnah Rasulullah kepala dahulu bahu kanan bahu kiri itu supaya sirkulasi nah sirkulasi badan itu aja normal nih peredaran darahnya itu cara Nabi mandi kalau mandi wajib nah itu dahulukan daerah kepala juga dahulukan kepala bahu kanan bahu kiri nah dibasuh sudah habis rata semuanyaan dibasuhnya pakai niat nawaitul ghusla nawaitul rab al hadasil akbari an jami'il badani fardhol lillahi ta'ala atau nawaitul ghusla lillahi ta'ala nah saja aku mandi wajib karena Allah ta'ala sahaja juga sudah berniat sambil mengenakan banyu ke 1 juzuk daripada kulit atau rambut nah itu sah sudah niatnya kemudian diratakan sudah rata semuanya hanyar basabun jadi nang basabun itu tadi kada membuangi bulu-bulu. Amunnya basabun dulu bugusok, dahulu mandi kan, udah haram badan hanyar mandi wajib berniat. Itu guguran sudah. Bulu rambut gugur, bulu hidung gugur, panjang bulu hidung pakai sini nah. Bulu komes guguran, bulu katek maginnya bulu tundun maginnya tang situ behimat menggusok menggusok. Katakan tuh tundun tuli di gugundul juga paling kurang penghabisan sekali adalah 40 hari 40 hari itu paling lawas bagus saban hari bagus nang paling bagus tuh saban hari itu gunting tunggal dikitan nah yang pasnya itu nang sedangnya seminggu sekali karena bulung itu tuh bila kada digundol maka perhatian karas ibarat dipadahi kada masuk kada usah ustadz memadahi Qurannya kada masuk Quran kada masuk juga mendengar mengaji itu aku biasa ya hari-hari ya dengar tapi kada masuk
kadida rasa meristanya menarang ngaji. Hadis Rasulullah kada anu juga Rasulullah menegur kada juga karena bulu tadi kada digundul. Amun pakai silit bagus, nang nyaman tuh pakai gunting, hati-hati ada tatak nang batangnya. Tatak batangnya bisa kena amuk nang seikong. Kayak ikam lihat tatak batangnya sakit bener lah, tuh batang batang paha. Bulu katiak, bulu itu tadi, itu kisah bahari ikan ka dokter. Dokai aja, aku nih bahira aja balah aja tahinya kenapa? Uja dokter kok periksa aja dulu. Sekali diperiksa rupanya tajaret, nggak kepanjangan. Jadi tah itu tadi itu balah. Tajaret tentang situ, punya kepanjangan tadi aja baik. Makanya 40 hari itu sekurang-kurangnya. Lamun koko nang paling baik memotongnya hari Kamis imbah asar isok. Paling baik benar. Satu di antara supaya parajekian rezeki di bidang apapun baik dunia atau ilmu atau akhirat itu memotong kokonya hari Kamis imbah asar. Nah itu ada ijazahnya dari Rasulullah. Hindari memotong koko itu di 4 hari. Pertama hari Sabtu, yang kedua hari Minggu, yang ketiga hari Selasa, yang keempat hari Rabunya betata aja, Rabu, Selasa lawan Rabu, Sabtu lawan Minggu. Nah, nang bagus itu sanayan Jumaat lawan Kamis. Nang Rasulullah itu ada ijazahnya hari Kamis imbah asar. Itu bagus mamutong koko supaya para jekian ujahidin. Mamutong kokonya pulang ada 2 cara. Nabi ini ada 2 cara madahakan. Ada sini mulai itu 1, 2, 3, 4, 5. Sini terakhir. Metode sini 6, 7, 8, 9, sini terakhir 10. Kalau batis mulai kelengking kiri kanan sampai kelengking kiri sebelah kiri. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua Rasulullah telunjuk pulang mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terakhir sini. Nah itu cara yang kedua. Salah kita aja meningkat tadi jangan memotongnya tadi atau manyayati koko hari Selasa. Namun hari Selasa aja kada para jekian lalu ditutup oleh Allah Ta'ala pintu rezeki. Siapa yang memotong koko di hari Selasa, rezeki apanya aja tuh ilmu, amal, dunia, akhirat, keadaan rumah tangga. Kemudian yang kedua matinya berdarah. Kalau memotongnya itu hari Selasa, kalau hari Rabu menyabisi penyakit kada mau ampe. Semingguan udah bisa kada mau pacah-pacah juga. Orang sudah nang pacahan berataan bisol. Inya masih hai lagi ngalih. Nah, kalau ini hari Sabtu jauh daripada jodoh. Lambat kawin. Kenapa le? Maaf aja lah. Kada menyindir kada kok. Sedikit kada menyindir ya. Ngaran jodoh tuh kan ada aja nanti urut saman bujang 63 nya kawin sidin. Itu turut aja sidin nang saman bujang tadi. Guru saman paguruan nang parina guru sekompo to. Banak sidin sawat 2. Udah usah khawatir soal itu. Kemudian nomor 4 hari Ahad. Kalau hari Ahad nih jauh dari rahmat Allah. Kada mau dapat rahmat Allah Ta'ala. Orang rame bakasih sayangan. Inya kada. Orang rumah tangga rame bagurau. Sampai malaikat gen jua sidin 4 jua hiri. Ujang malaikat Tuhan jadiakan aku bibinian lelakian. Karena aku hiri lawan keluarga si anu ninto. Inya bakasih sayangan. Nah, karena inya kada mau memotong koko hari Ahad. Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala misalnya. Nah, katakan nih isok imbah asar tuh diamalkan. Nah, lagi mulai mendengar nih. Nah, jangan kada diamalkan tuh. Kita menuntut ilmu duduk berjam-jam. Soalnya kada mengamalkan juga. Koko kada potongan. Sekali sampai ke asar ada aja waktu sanayan lagi aja. Sampai pulang sanayan ada aja waktu kena pulang Jumat aja. Kayak itu bang tak. Jangan dipandang enteng. Kita amalkan. Ujar Nabi ini diamalkan. Nabi pandang kayaknya. Ya, setiap Nabi itu berucap pasti ada manfaat dan ada mudaratnya. Pasti itu kata kawa ada. Rasulullah itu melarang pasti ada mudaratnya, ada bahayanya. Rasulullah itu menyuruh pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Gunting rambut kayak itu juga jangan malam. Gunting rambut ini basilah malam nyaman kada begawi aja. Nyamannya siang menggunting rambut. Banyaknya waktu siang 12 jam diberi Allah Ta'ala kada kawa mengunting rambut canang hari-hari mengunting mau hari-hari iya
Ini bilang sebulan sekali menggunting. Bilang tengah malam masih hay lagi memalar ka waktu. Mencakin tengah malam aja pulang jadi ini hendak anu pulang nih belakang ke rumah kawanan dulu jadi mbaisannya kayak aja pukul 10 aja tong gunting itu ada jajinya terus aja. Malar pulang waktu siang mengguntingnya siang malam makruh. Arti makruh Tuhan kata katuju. Nyaman lah kita jadi kata dikatuju orang. Coba kita berganda di kampung kata dikatuju orang nyaman kada? Ada nyaman. Meningkat itu kita dikatujui oleh orang. Kita merasa kada nyaman. Pandiran ya boleh lah pandiran papa aja. Makanya sarik juga ya kada ini orang. Kada sarawani orang aja sarik. Kada di antara orang daging korban haja marangot. Nah, ya apalagi itu penyebabnya adalah manggawi yang makruh makruh. Mandi jangan malam. Mandi itu waktunya imbah jam 12 malam sampai jam 5 petang. Terakhir jam 6, terakhir itu. Bila lewat daripada itu makruh, panggaringan. Ini bila malam mandi. Nabi melarang ujian Nabi jangan mandi malam. Nah, Pak, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ini pang dahsyat dia orangnya. Asal imbah mandi. Asal imbah mandi. Belum lagi jam 12 malam 3 kali mandi Presiden. Ujar Rasulullah manwi Ali basuh aja. Dibasuh batu wudu. Karena orang yang makan dalam keadaan junub, pacita apa ini? Umpamanya junub, kita nih junub. Tahu aja junub loh Junub tahu lah. Imbah bahasa sakian tuh junub ngarannya. Muyak benar dang alihan memahami. Junub. Orang yang junub, nih orang nang junub, imbah junub tadi tuh tarabah satu mat. Imbah tuh asa haus langsung ke belakang. Minum, makan, hidin gancang pulang. Yang di bawah kada sing besuhan belum? Bilang linak masih, itu nyata benar. Tuh lagi bahasanya aja bisa minum. Kada paham juga nang kayak itu aku udah tahu lagi. Ini aku ada guru Syukri Wali Abdal Sidin. Kayak itu juga Sidin menerangkan. Cuma hidin tuh saban kalian, aku ini bebahan aja. Ini ada juta palit sedikit lokot guru nih cita pleh. Tapa palit sedikit kita kan karena ada guru nang kayak itu tapa palit sedikit benar. Kada hendak belabasan coba dah kan orang lanjip lang kayaknya. Maka ada pitahan jadi ku yai orang. Makan minum itu mewarisi kepakiran. Asal imbah berhubungan badan makan minum. Asal imbah berhubungan badan makan minum. Kada dibasuh dahulu senjata tuh. Nah itu mewarisi kepakiran. Maaf japanglah hari ini 1 juta habis duit isok habis. Isoknya hutang. Gara-gara makan minum dalam keadaan junub. Itu akibat daripadanya. Nomor 2. Duit ada aja nih 1 juta nih kada bauna-una juga tak una ya sedikit. Cuman bisa kena penyakit. Nah pengarannya tuh orang yang tersumbat atau batu maren lah. Batu maren. Karena imbah berhubungan badan tuh bagus. Jangan langsung tangan langsung jangan. Langsung lagi ke belakang. Ambil banyu basuh kemudian dikamihakan. Rasulullah menyuruh dikamihakan. Jadi sisa-sisa air mani itu keluar berataannya dengan dikamihakan tadi. Kalau sudah dikamihakan, maka penyakit tidak akan mudah datang. Itu ilmunya orang nang berhubungan badan. Nang anom-anomnya tak dulu lah nang tuha-tuhane. Nang kayak si Abu Samin nih bebahan aja lagi. Nah, jadi ujar Rasulullah, wahai Ali jangan mandi jangan mandi terus. Ikam jangan mandi karena garing bahasa kita kayak itu kan leh. Karena mandi malam itu menghalusakan akan urat yang sudah halus. Nya bilanya jam 5 patang tuh urat kita ini Nabi berhalus sampai jam 12 malam. Berhalus disiram lawan banyu, sedangkan banyu tadi kan dingin. Bertambah halusnya. Amun bertambah halus napa? Darah tuh kada lancar. Jadi kayak apa Rasulullah? Ujar Rasulullah dibasuh aja ganti lawan wudu. Mbah dibasuh wudu aja lagi.
Karena bila sudah jam 12 ke atas anyar mandi. Nah, tetap aja kita ketahuan mintuha kan? Ya nang ketahuan mintuha itu jam 7 mandinya. Orang bahari, orang wahene tidak silah lagi dipadahakannya. Artinya basah rambutnya. Yang berbaikan saja kan? Nah, orang wahene. Karena bila sudah berwudu, kita sudah membasuh kemaluan tadi, setelah junub, maka kadang makruh lagi makan dan minum. Ayo aja situ makan seminum sepuasnya, berukuk sabungkusan. Nah, marah, sabungkusan langsung diisap ke 12-nya ada Bapak. Karena 16-nya langsung diisap ngahang ada Bapak. Asal wudu dulu. Nah, itu cara-cara hidup berumah tangga di masalah junub. Itu caranya tadi. Jangan tahu anu aja, tahu junub aja, caranya kalau tahu makan aja. Nah, apalah kun jak ada meningkat-ningkat aja cita pai. Padahal kesalahan seorang juga kan. Imbah sembiang subuh guring, imbah junub makan. Habis anu tapai sa tuples. Kan tapai daging rendang habis setengah piring makan. Han, maka bejunub deh mawarisi kafakiran. Waris di kapakiran. Kita menadi ilmunya nyaman aja. Ini ilmunya ada tenang alih. Ilmu ada nyaman, tinggal kita mengamalkan lagi. Minta haflang lawan Allah Ta'ala leh supaya diberi taufik kawa mengamalkan ilmu. Ini banyak lo kan mewarisi kapakiran tuh ada tunggal junub aja. Bahasa sapu malam mewarisi kapakiran. Mahija akan sarang kabibitak di rumah bisa minai. Warisi kapakiran. Mahijakan halaman rumah bahemburan pajiga parai. Warisi kapakiran. Berapa aja bisa harta habis. Napa lagi? Nama warisi kapakiran nah. Menyapu rumah pakai lap tangan. Warisi kapakiran. Kurang bahari dikumpulkannya kabuncu-buncu menanda basapu. Sepagi nyari buangnya. Karena itu mewarisi kapakiran, Bang. Mahija akan piring kada sing besuhan sebelum guring waris kepikiran juga malaikat rahmat kudu hendak masuk jangan malaikat rahmat bebau rumah hikam aja aku kasih masa belah aja nah bisa orang sebelah dapatnya rumah kita saat nihil gara-gara tadi menggawe sesuatu yang bisa membuat mewarisi kepikiran terus lagi membenam kulit bawang habang dan bawang putih mewarisi kepikiran. Nah, apalagi banyak kayak lagi yang lain-lainnya masang salawar sambil berdiri mewarisi kepikiran. Ini bilang aja masang cawat berdiri terabah hadang itu dulu aja sambil masang salawar ayo mana terabah pas paku ada situ nah rabah mewarisi kepikiran juga tuh berdiri duduk masang selawar tau ingat benar di pundok bahari kawan basilah berduduknya memasang selawar yang paling nyaman tuh berkursi amun sudah hendak merapatakan ke pinggang hanyar berdiri culup dulu hanyar masukkan hanyar berdiri ini belum berculup lagi udah menang sambil memasang tadi sambil berdiri nah itu makroh Matu pulang begenak di muhalawang mewarisi kepikiran juga ngalih orang lalu ngalih orang lalu nek nah, jadi jangan begenak di muhalawang apalagi bedang kakan pulang kelihatan pulang begi palir aduh ya parah benar ali nek namun contoh ikam tuh lah nah, jangan tapi bersandar pulang di intang lawang jangan itu mewarisi kepikiran semuanya tuh mentahu tuh kita nang mewarisi kepikiran nih malap udu mewarisi kepikiran juga imbah wudu dilap jangan dilap-lap imbah wudu tuh hijakan aja sabah-sabahnya itu mewarisi kepikiran karena imbah wudu itu apabila kita biarkan airnya kemudian menetes maka tetesannya itu jadi malaikat dan malaikat itu mendoakan kepada kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamatnya mendoakan itu satu tetes namun sawat 2 tetes 3 tetes air wudhu tadi nah tetesan 3 malaikatnya melapnya pakai baju pakai anduk nah pakai sorban besar mah menyapu kalau tangan di tangan disapu bastilah nah, jangan jadi makruh hukumnya nah, ada kitab sini kan makruh hukumnya dan itu mewarisi kepikiran juga
banyak lagi nang lain-lainnya 28 kah 29 kan nang mewarisi kepakiran tak oh kan ingat juga lagi dalam kitab Ta'limul Muta'alim dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada tuh dalam kitab Ta'limul Muta'alim tak mewarisi kepakiran guring imbah sembahyang subuh ya aja tuh kan jelas saya itu orang begawian dia seorang nyar bangun. Yang kelima lagi lah yalah. Yang kelima lagi nih. Bahwa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan telah meratakan ia akan segala shaf. Itu jangan sudah takbiratul ihram jadi imam. Maka sunat ia si imam berpaling ke kanan dan ke kiri serta mengata istau ya. Ujar orang nang serajan sau aja masakah udah sau istau lis shalah rahimakumullah artinya samakan olehmu akan shaf kamu karena sembahyang mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala. Nah, itu ucapan si imam tak bepaling cangang ke kanan, cangang ke kiri, cangang ke belakang sitna istau. Mun kita orang Banjarne, ratakan saplah, ratakan. Aja kita itu aja. Sau-sau kayaknya pokok orang pulang di tembu sau kami aja. Udah paham orang? Langsung aja ratakan sop yang kosong dimasuki. Nah, disuruh aja kan kadang serajan. Bisa. Disuruh aja kan kadang orang tuh kada menggawe juga. Jadi langsung aja bahasa seorang ratakan sop yang kosong dimasuki. Paham berita Anda? Sudah salah kita lagi. Kita sudah menyuruh dengan sebab suruhan Nabi. Masalah orang di belakang mau kadanya tuh salah orang aja lagi. Ya, di belakang rajin bilang nang 2, 3 lagi Sabtu nang kada baisi. Di belakang hibak. Dan jika ia melihat akan cedera shaf itu, maka menyuruh ia dengan membetulkan shaf itu sekira-kira berbetulan bahu setengah makmum itu akan setengahnya yang lain. Nah, bahu ini bagatukan. Dilihati dulu di itih. Bah, ini jadi imam. Ya 2 minggu lah fitnahnya lo kok. 2 minggu yang batam sampai. Emang kayak itu, Pak. Disuruhnya itu masukin. Oh. Itu masukin. Itu belakang tuh masukin. Nah, kayak itu aturannya jadi imam. Aturannya tuh kayak itu aturannya. Kina hulu nang usale. Sako ada nang bulik. Nah, nih pang penyakitnya mun kita memakai hukumnya. Jadi daripada ada nang bulik tadi dan itu bakalan menjadi fitnah, nang kayak ini aja. Ratakan saplah yang kosong-kosong tuh dimasuki. Paling enak lagi seorang. Salah orang ambil itu. Amun di sini kada mun kada dimasuki kada empih menyoroh. Tuh masuki. Kada aku catok. Tongkat khutbah ada aja kan? Oh enggak itu sako bebelauan bakalahian sebelum soli. Nang jagau pulang takana ditunjuk begini ay. Nah kasar jin akunya sekali sembahyang udah kan tegur aja. Sekali tuh maka tegur orang. Nya 2-3 kali kan dia negur lagi orang. Tak salah-salah pang sembahyang ujar orang menegur maka menyuruh ia dengan membetulkan shaf itu sekira-kira berbetulan bahu setengah makmum itu akan setengah yang lain dan sunat jangan takbir imam itu melainkan telah selesai muadzin itu daripada iqam La ilaha illallah hanya takbir beri peringatan ada Allah beri peringatan tahu tadi beri peringatan dulu cuma sunat bagi jamaah bila sudah qad qamatis shalah
qad qamatis shalah. Berdirian ya lagi. Berdirian, jangan mahadang. Ayo. Jangan lagi. Bila sudah qad qamatis shalah berdirian. Nang mengaji ini barang dulu ibaratnya di kampung tuh ada 15 orang, seikung mengaji, nang seikung tuh barang berdiri tentang qad qamatis shalah tuh. Karena ini nang tahu hukumnya. Punya mengaji berataan kan berataan nang berdiri. Kan sudah la ilaha illallah ujar muazzin qamat. Nyer mula nanti. Surah ambil daging kurban ancap. Surah sembahyang ngalihan. Apa men? Antrian panjang lah. Antrian panjang lo kok di kayu jati. Ini orang kayu jati tahu ay, ya lihat. Antrian panjang lah. Sejam lah ya depan. Sejam mau kan jadi situ panas nama hadang daging kurban. Orang sudah qad qamatis shalah, dia mengantuk di belakang. Padahal ini nang iya nih, sembahyang nih. Peler kata sembahyang leh. Macam mana lah mentah ini sudah hukumnya nah. Jadi berbetulan apa tadi? Sekira-kira sekadar apa tadi? Sunat jangan takbir imam itu melainkan telah selesai muadzin itu daripada iqamah. 1, 2. Dan sunat bagi muadzin itu bahwa mentakhirkan iqamatnya itu daripada bang. Dengan sekira-kira sekadar bersedia segala manusia bagi sembahyang. Kalau orang sudah siap kira-kira hendak sembahyangan hanya iqamat. Ini masih ada lagi orang di belakang yang sembahyang sunat, jangan dulu. Nah, kira-kira aja dulu kira-kira orang karena sudah huhulingangan sudah nah ya kamatnya lagi. Nah, huhulingangan deh orang. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, fa fil khabaril yatamahhal al muadzinu bainal azani wal iqamati biqadri ma yafrughul akilu min ta'amihi wal mu'tasiru min i'tisarihi. Maka tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menantikan muadzin pada antara bang dan iqamat dengan sekadar selesai orang yang makan daripada makannya dan orang yang berak hingga selesai daripada beraknya itu. Kira-kira orang selesai makan berapa menit? 10 lah leh. 10 menit itu selesai lo makan. Amun 15 menit itu lambat makannya. Lambat tuh dua kemungkinan toh. Ada lambat memang dasar lambatnya maunya. Ada yang lambat dasar gencang. Orang lah 2 piringnya 10 piring. Nah ini, jadi kira-kira orang selesai sudah makan minum, ya anggaplah tuh 10 hingga 7 menit lah, sedangnya mah dadang tuh. Kemudian yang keenam, sunat bagi imam itu bahwa menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratul ihram. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sunat hukumnya banyaring. Mun kada bemik. Bemik kada banyaring dengaran ay. Allahu Akbar. Dengaran ay sampai ke mana? Bemik nyaring juga lembahnya lagi yang pecah gendang telinga orang. Dan pada ketika segala takbir yang di dalam sembahyang, banyak rokok takbir, hendak rokok, yalah, hendak i'tidal, hendak sujud, dan jangan menyaringkan makmum itu akan suaranya, melainkan sekedar didengar oleh sendirinya. Sendirinya, apa nah? Dan pada ketika segala takbir yang di dalam sembahyang, dan jangan menyaringkan makmum. Ini makmum jangan menyaringakan. Dikira seorang dia mendengar empatan juga makmum. Allahu Akbar dia juga. Amuk orang 3. Kira-kira seorang aja mendengar aja men si makmum neh. Nyarsoh. Takbiratul ihramnya neh. Allahu Akbar. Kedengaran elok leh. Seorang. Nah, itu kata kedengaran, ada sah takbiratul ihramnya makmum. Pandir makamam, bilang sampai kali ke-7. Sekali takbiratul ihram.
Kada kedengaran. Kada kedengaran. Kada sah takbiratul ihram ulangi. Orang rukuk sudah. Maraha orang rukuk, masbuk aja seorang. Allahu Akbar. Kedengaran lah kok deh. Ini kan. Apakah itu? Sudah kedengaran, makmum. Kada sah takbiratul ihramnya, kada sah takbiratul habis sembahyang, kada sah sembahyang. Han, gara-gara kada mengaji aja, habis sama kayak itu. Kada nambah bunyinya. Ditutup aja telinga ada kedengaran. Ada kedengaran. Ya kan saja menurang bebisik itu tutup telinga kedengaran lah. Tutup telinga ada kedengaran, apalagi nang kano ngalain tuli. Nah, kalau tuli itu kada apa-apa, kada mendengar. Allahu Akbar ya. Kedengaran. Nah, udah aturannya amunnya ada tuli, tapi nya tuli. Nah, tuh kada apa-apa nih tuh. Nang kayak kisah nang hari itu kan. Alhamdulillah jakawanai aku sudah sihat telinga ini ampeh tuli udah. Jadi ujar nang kawan di mana garang ikan obat. Hah? Ya. Nah, itu kan masih tuli. Lalu lagi tuh masih takon orang lagi nyak hahnya. Yang si tuli lawan si picak. Ada lo ingat lah sedikit cerita si picak lawan si tuli. Si tuli lawan si picak berhambinan hari hujan. Ujar si picak. Gerugum marinya picak aja tuli kada. Suka berumahan orang. Sekalinya bekamih orang rumah. Angka kantutnya naham jasi buta. Jasi buta teh. Kanu am jah patir lawan hujan nyam jah. Napang bah sungkop di padang di berumahan orang bahari kan tinggi rumah. Nah, orang rumah ini kan ngaran hari dingin lewat bekamih. Dingin kami angka kantutnya bot ya kantut. Itu si picak lawan si tuli ada kisah. Allahu Akbar. Nah, itu kalau makmum. Kalau si imam nyaring sunat hukumnya. Allahu Akbar. Si imam. Dan sunat bagi imam itu meniatkan akan imamnya itu supaya dapat fadilah berjamaah. Nah, dapat fadilah berjamaah. Nah, pada dalam hadis Nabi, sholatul jamaati tabdulu ala sholatil fazzi. Sembahyang berjamaah itu lebih afdol daripada sembahyang sendirian sebanyak 27 derajat. Maka jika tiada berniat imam akan yang demikian itu, maka sahlah sembahyangnya si imam dan sembahyangnya si makmum. Sah. Nyatakan nek, sah aja. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ujar imam. Sahaja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Maka jadi imam nih. Kadidak menyambat di hati, aku jadi imam. Kadidak. Bagaimana sembahyang si imam? Sah. Bagaimana sembahyang si makmum? Sah. Katakan tuh kayaknya. Sah aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaflah kakawanan lah, aku kada ingat lagi menjadi imam tadi berniat aja. Lalu berdirian aja sembahyang biasaan. Nama makmumnya sama ada hungang. Nih, ya coba ikutan aja orang saja dalam perkenan tuh imaman sama makmuman ada tulisannya di situ, nampak dibacanya lagi. Biasaan sembahyang nih di belakang. Kada berusaha biasaan lagi. Si makmum fadilah sembahyang berjamaah dapat, kemudian si makmum pulang sembahyangnya tetap sah. Kenapa? Karena si makmum itu sahajaku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut mengikut imam. Imamnya dari tangkat ingat berucap menjadi imam. Nah, ini kisahnya sembahyang 5 waktu. Kalau menjadi imam, sunat berniat menjadi imam. Kalau jadi makmum, wajib niat menjadi makmum. Karena si makmum bila lupa mengucapkan menjadi imam di hati, maka makmum tadi kada sah sembahyangnya.
Kalau si imam lupa meniatkan jadi imam, maka hukumnya sah tetap. Cuman si imam tidak mendapat fadilah. Fadilah itu keutamaan. Adakah pertanyaan? Ada. Bagaimana pertanyaannya? Begini. Kita masuk ke masjid. Masuk kita ke masjid lah. Orang sembahyang sorangan di masjidnya. Bayangannya orang sembahyang sorangan di masjid. Nah, karena sorangan, lalu kita nih bertanya-tanya di hati orang nih sembahyang sorangan kadidaka jemaahnya atau macam mana? Umpat aja di belakang. Allahu Akbar saja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat nah ikut imam karena Allah Ta'ala ajinya. Ikut ya imam. Sekalinya imam tadi serakaat dere, boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rupanya hidin sembahyang sunat. Belum lagi sembahyang wajib. Sembahyang sunat hanyar. Bagaimana si makmum nang sembahyang zuhur tadi? Nya mengikut kepada imam yang bukan sembahyang fardu, tetap sah dan tetap dapat pahala berjamaah. Paham ya kalau itu? Jangan diulangi lagi nak. Atau perayaan imamnya, aku anaknya sembahyang sunat, ya, ucapnya. Daripada kada sahnya sembahyang kan, uji imam nih, ujian nang sembahyang sunat tadi bagus kepada kan, aku sembahyang sunat tadi, ya. Tetap dia terusakan. Kada masalah, no problem. Itu bahasa Banjarnya. Nah, bagaimana pulangnya? Pertanyaannya, sembahyang Jumat. Kalau sembahyang Jumat jadi imam, hukumnya wajib menjadi imam. Makmum pun hukumnya wajib. Seandainya imam lupa berniat menjadi imam di waktu takbiratul ihram untuk sembahyang Jumat, maka tidak sahlah si imam tadi dan makmumnya. Makanya Jumat nih diistimewakan orang sedikit nang paham juga soal agama. Karena bila sawat kada menjadi imam niatnya, maka beretaan karam sembahyang. Mentang-mentang si kolop ngene kuat menyumbang lalu sarik lawan si imam. Ada kawara itu. Puja kolop ikam mama aja bila kada nyambet ngaran ko subuh ni tara ya aku ambil aja wakaf ko itu. Kolop banyak kok menyumbang. Ibrahim lawan Musa sambetnya Ibrahim Musa nih disuruh nyumbang. Ibrahim wa Musa Allahu Akbar sabihis. Ibrahim dan Musa apa kok sambetnya? Amok kolop. Yang paling banyak aja kolop aku nyumbang. Musa lawan Ibrahim itu tahu umpat berjemaah bener ngarannya makalam. Sambil kalian sembahyang. Lalu pengumuman. Kayak apa aja daripada diambilnya jadi marhab buat hijab. Wah, yang Jumat nih. Allahu Akbar. Ibrahim wa Musa wa qulub. Allahu Akbar. Pah, alih lagi arahnya kolop. Kulop menyuruh sekali barang aja kulop sambet ngaran kok. Nah, lalu bulikan. Urang nih, bulikan. Cuman bertahan. Si kulop bulik. Kada tahan lagi lawas di masjid kulop bulik. Udah si kulop bulik, biasaan orang sama Jumat. Mahindari supaya sah. Nah, sian kulop kan. Kulop dahulunya bulek karena kulopnya asal mbah salam bulek. Orang biasaan sembahyang. Dia tahu kata kulop pakai orang biasaan. Ya kulop ini nama aja yang penting kan. Ada penting sembahyang, penting nama timbul. Ya orang sebekar aja nama kalau penting timbul. Ya penting orang mana kan dicetar, orang main bola, main pule itu. Nama yang penting mewakili kecamatan Tembilahan Pulau aja. Nang main orang rangat. Main pule. Namanya Tembilahan Pulau. Araya, soalnya pas sampok musuh sama musuh, kawan sama kawan, benar toh? Orang seberang sana main, benar main. Sekali aja orang situ juga nang main, situ mencatar, situ memang asli orang dalam. Sekali bertemuan, kekawanannya seorang, main pule. Gue takut nariknya aja, apa aja, main lawan kekawanan sendiri aja. Di orang situ, orang bagian apa tuh ngarannya pengalihan. Orang pengalihan tuh main manang. Jadi orang nang daerah ini mencatar.
sekarang dicatat orang malihan juga. Nah, jadi ini kawan ketemu kawan ngaranna. Dari mi main aja, kawan sama kawan, pencatar. Penting nama tadi. Kamai lo kata. Nah, kalau sembahyang berjamaah, umpamanya kita sembahyang maghrib, sholli fardal maghrib, salasa rakaatin sholli qiblat sholli fardal maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saja aku sembahyang fardal maghrib 3 rakaat karena Allah maka jadi imam nih. Nah, sudah alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Jaka diingat aku mah berniat jadi imam. Berniat lagi waktu itu. Waktu ingat tuh berniat lagi, sahajak tuh jadi imam. Udah, dapat mulai saat itu sembahyang berjamaah. Mulai ingat tuh sempat kita berjamaah. Karena sembahyang tetap sah, lah sembahyang wajib ini. Ini kemudahannya bagi orang yang sembahyang 5 waktu kada ingat bagi imam. Kalau Jumat jangan coba-coba ya. Kalau kami anak-anak sembahyang Jumat jadi imam, kok jam kada jadi imam jak kada pacang. Jadi sembahyang sembahyang ya. Ya kawanku bahari lah juga aku jam kada amas syuroy, kada pacang bersyuroy ya. Cak kami apa? Kamu kada suka lihat bersyuroy. Aku jangan hendak bersyuroy kecuali aku amas syuroy ya. Nah, sisirnya tuh terbuat dari emas. Amas ya apa nyar bersyuroy ya. Kada suka bersyuroyan. Karena keribo mengambil kan. Tanah kada sisiran. Rambut kada keribo ini kan ngalih. Sama lagi kamu yang mau jadi imam kada hendak sembahyang gitu. Mana tadi? Sampai akan ke batas sedikit lagi nah. Maka jika tiada berniat imam akan yang demikian itu, maka sah sembahyang imam dan makmum dan sembahyang makmum. Jika ia meniatkan akan mengikut dan dapat makmum. Apa nih? Jika ia meniatkan akan mengikut dan dapat makmum itu fadilah berjamaah. Namun kada niat dan tiada dapat imam itu fadilah berjamaah itu karena inya kada berniat. Si makmum dapat, inya berniat bang jadi makmum. Dan seyogianya bagi makmum itu mentakhirkan takbir itu daripada takbir imamnya. Itu maka memulai ia akan takbirnya itu kemudian daripada takbir imamnya itu. Allahu akbar. Ujar imam, hanyar makmum Allahu akbar. Raknya si imam kita bergerak a. Nah, kayak itu. Jangan tak umbai lawan imam. Umbayan imam lagi. Berunding pula. Adapun adab yang dalam bacaan itu maka 7 adab dalam bacaan.